Induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau fluks magnet. Jadi, induksi elektromagnetik itu berbeda dengan induksi magnet. Induksi magnet itu adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, kalau ini kebalikannya, induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Pada materi di sini kita akan membahas fluks magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, dan penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama ada fluks magnet. Fluks magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus batu luasan. Nah, misalnya ada sebuah magnet. Di sini kan ada garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Misal di depan magnet ini kita taruh sebuah kumparan, maka akan ada garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini. Banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus luasan ini itu yang disebut dengan istilah fluks magnet. Nah, sekarang apabila garis-garis medan magnetnya itu dia membentuk sudut terhadap garis normal bidang, maka besarnya fluks magnet itu secara matematis itu dapat dirumuskan V itu sama dengan B dikali A dikali konstanta, di mana V itu merupakan fluks magnet satuannya dalam Weber, B itu merupakan medan magnet satuannya dalam Tesla, A merupakan luas permukaan, dan theta itu merupakan sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Nah, jika tetanya itu nilainya sama dengan 0 derajat atau medan magnetnya itu tegak lurus bidang, maka persamaan fluksnya dapat dirumuskan V sama dengan B dikali A. Jadi, nilai cos tetanya itu sama dengan 1. Ingat, cos nolannya sama dengan 1, jadi BA dikali 1 nilainya sama dengan BA. Selanjutnya hukum Faraday. Hukum Faraday itu menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan itu dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Di Faraday itu dia melakukan percobaan. Misalnya dia punya sebuah kumparan atau lilitan seperti ini. Kemudian dia hubungkan ke sebuah galvanometer, di mana galvanometer itu adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, di mana si Faraday ini melakukan percobaannya dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan ini. Ternyata ketika magnet digerak-gerakkan keluar masuk kumparan, ternyata terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Nah, artinya ketika jarum galvanometer itu dia menyimpang, berarti di situ ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan ini. Tapi kalau misalnya magnetnya dia cuma didiamkan saja, maka jarumnya dia tidak akan terjadi simpangan atau tetap diam. Artinya kalau magnetnya tidak digerakkan, itu berarti tidak ada arus listrik. Nah, arus listrik yang timbul akibat adanya magnet ini itu disebut dengan istilah arus induksi. Arus itu dapat mengalirkan kalau ada tegangan. Nah, tegangannya kita anggap atau kita sebut dengan istilah GGL. Induksi yang mana menurut Faraday, besarnya GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian itu sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut, atau secara matematis dapat dirumuskan E atau epsilon sama dengan negatif N dikali delta fluks per delta T. Atau kalau misalnya untuk waktu yang sangat singkat, epsilon sama dengan negatif N dikali flux dt atau turunan flux terhadap waktu, di mana E atau epsilon itu merupakan GGL induksi 1 hanya dalam volt. Kemudian N merupakan jumlah giliran delta flux itu merupakan perubahan flux magnet, delta T merupakan selang waktu flux, dt itu merupakan turunan flux terhadap waktu. Nah, kok di situ tandanya negatif? Kenapa? Nah, ini akan dijelaskan di hukum Lenz. Menurut Lenz itu bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Misalnya, bisa kita lihat pada gambar tersebut, ketika magnetnya ini diputar-putar, digerakkan masuk ke kumparan. Di sini di kumparan ini ada medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak magnet ini, di mana ketika ini magnetnya digerakkan keluar, di sini akan timbul medan magnet induksi yang arahnya ke kanan.
Jadi, tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa arah medan magnet induksi pada kumparan ini itu arahnya berlawanan arah dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut.